Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Ananu Adila dengan NIM 2001292 dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia dini, mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Selamat menyaksikan. Untuk pertemuan 9 yaitu fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Masa ini dialami anak pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar atau SD. Masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada perubahan emosional. Pola emosional yang terjadi pada akhir masa kanak-kanak berbeda dengan awal masa kanak-kanak. Hal ini berbeda karena dua hal, yaitu jenis situasi yang menyebabkan terjadinya emosi dan bentuk ungkapannya. Perubahan ini terjadi karena adanya pengalaman dan proses belajar pada anak untuk mengetahui bagaimana anggapan orang lain atas bentuk ungkapan emosional yang ditunjukkan. Yang kedua, perkembangan atau perubahan kognitif. Dalam tahapan perkembangan kognitif, masa kanak-kanak akhir berada pada tahap operasi konkret dalam berpikir usia 7-11 tahun, di mana konsep yang awal pada masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar dan tidak jelas, sekarang menjadi lebih konkret. Kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak sudah lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, berkomunikasi karena proses kognitifnya tidak lagi egosentrisme dan lebih logis. Yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma masyarakat. Pertemuan yang ke-10 ialah perkembangan moral dan agama menurut teori Piaget. Tiga fakta penting yang harus dipelajari seorang anak untuk dihadapi di kelas melibatkan kerumunan, pujian, dan kekuasaan. Pertama, siswa harus belajar hidup di antara kerumunan. Banyak kegiatan kelas akan melibatkan berada dalam kelompok atau dihadapkan dalam kelompok. Kualitas hidup seorang siswa sangat bergantung pada seberapa baik dia bekerja di antara orang-orang banyak. Dalam artikel ini, Holly Dixon membahas fakta belajar hidup dalam keramaian, sebuah konsep sulit untuk anak-anak yang baru muncul dari fokus egosentris dalam tahap praoperasional Piaget. Wawasannya tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak menjadi pemecah masalah, menginformasikan praktiknya sendiri, sesuatu yang selalu dilakukan oleh penelitian guru. Sementara membantu siswa menyelesaikan konflik, saya mulai menyadari bahwa mereka mungkin mendapatkan manfaat dari belajar bagaimana mengidentifikasi
perasaan mereka dengan benar dan mengkomunikasinya dengan hormat. Pertemuan yang ke-11 yaitu perkembangan moral dan agama menurut teori Kohberg. Psikolog Amerika mengembangkan teori tahap perkembangan moral yang komprehensif pada tahun 1958. Berdasarkan teori Jean Piaget tentang penilaian moral untuk anak-anak, teori Kohberg bersifat kognitif dan berfokus pada proses berpikir yang terjadi ketika seseorang memutuskan apakah suatu perilaku itu benar atau salah. Sejak perkembangan teori Kohberg, instrumen pengukur penalaran telah dibangun. Teori Kohberg, meskipun sangat berpengaruh, telah menerima kritik teoretis dan empiris yang signifikan selama 3 dekade terakhir. Teori Kohberg mengasumsi bahwa penalaran moral, penilaian moral, dan perilaku moral sangat terkait secara langsung. Kohberg berasumsi bahwa pengalaman sosial yang secara teratur diteliti di masa dewasa melalui pendidikan tinggi merupakan prasyarat penting dari perkembangan moral. Teori perkembangan moral Kohberg telah bertahan untuk menjadi paradigma psikologis dan filosofis yang mapan. 12 yaitu perkembangan sosial emosi anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, dan sekolah. Upaya untuk mengembangkan sosial emosional atau moral spiritual melalui interaksi terdekat, yaitu jika anak-anak di rumah, yaitu lingkungan keluarga dan orang tua. Orang tua menjadi pro model, anak-anak akan mencontoh dari orang tuanya. Lingkungan terdekat anak-anak pada saat di rumah ialah orang tua. Orang tua yang memiliki visi misi yang sama, mereka akan menanamkan rasa kasih sayang kepada jiwa anak. Mereka akan membentuk karakter anak dan menanamkan spiritual dalam diri anak. Pertemuan yang ke-13 yaitu pandangan Islam dalam mengembangkan moral dan agama. Dalam pandangan Islam sangat mengembangkan moral dan agama pada anak usia dini. Anak usia dini diberi penanaman moral dan spiritual oleh orang tuanya. Pendidikan karakter untuk anak pun penting. Moral dan agama sangat penting diperhatikan dalam pertumbuhan anak. Pertemuan yang ke-14 yaitu karakter building dan local wisdom. Karakter building ialah pembentukan karakter atau pendidikan karakter. Local wisdom hanya ada di Indonesia dan dipakai turun-menurun sepanjang hayat. Nah, di sini ada foto Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan pada tahun 1921. Beliau menciptakan Taman Indrawi atau Taman Kanak-kanak dengan teori pedagogik yaitu silih asa, silih asuh, dan silih asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.